Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membacakan doa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Oke, ini pertemuan kita pertama kali lagi ya setelah kita belajar daring, belajar online. Gimana sih ibu pengen tahu dulu nih? Sebelumnya ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Oke. Novia Syawalani. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir ya. Oke, ibu pengen tahu dulu nih. Kan kemarin kita tuh karena sekarang lagi ada virus ya, virus corona ini. Ibu pengen tahu, kemarin kita ini sempat belajar daring. Jadi gimana pengalaman anak ibu ini selama belajar daring? Lebih enak belajar daring atau belajar langsung di sekolah sih? Enak sih belajar langsung di sekolah sih, Bu. Soalnya kita kan bisa bertatap muka sama gurunya langsung. Jadi kita bisa mengetahui pembelajarannya. Kalau nggak ngerti kan kita bisa bertanya langsung Iya. ke gurunya gitu, Bu. Gitu ya. Kemudian kalau belajar di rumah ini kita sulitnya kadang, apalagi kalau teman kita yang rumahnya jauh di dalam kan, jadi sinyal juga kan, jadi kita harus memerlukan paket pun kita harus banyak juga sih ya, bisa dibilang. Soalnya kita mencari yang di Google, terus ada juga yang Zoom. Sedangkan kalau Zoom ini kita memerlukan banyak kuota. Jadi kalau daring ini sebenarnya itu banyak sih orang yang udahlah pengennya belajar aja di sekolah, kalau di sekolah tuh ketemu sama teman-teman, belajar sama teman-teman juga bareng, jadi orang tua juga nggak pusing mikirin paket, sebentar-bentar beliin paket, sebentar-bentar bikin paket. Lagi semenjak corona ini kan orang tua kita susah cari uang kan. Nah, jadi sekarang nih kan kemarin udah kita belajar daring. Nah, sekarang ini kita memasuki tahap belajar memakai tahap atau enggak kayak sesi-sesi kayak gitu kan. Nanti ada yang seminggu sekolah 15 orang sekolah, nanti 15 orangnya lagi belajar di rumah. Jadi kan anak ibu sekarang ini sesi pertama ya. Jadi gimana sih kalau misalnya belajar yang sesi pertama ini kan nggak semua teman masuk nih, nggak semua teman masuk di dalam lokal. Biasanya kan banyak temennya di dalam lokal ini kan, misalnya ada 30 orang, itu rame banget. Sekarang duduknya harus jarang-jarang gitu ya kan, harus menjaga jarak sama temennya. Terus ya otomatis dengan teman yang nggak semua hadir itu kan sepi lokal kita kan jadinya. Jadi gimana menurut anak ibu dengan yang sekolah melalui dengan tahap-tahap ini? Sebenarnya sih ada enak nggak enaknya juga ya, Bu. Kalau enaknya tuh mungkin kelas tuh agak sedikit sepi, nggak terlalu rame. Terus kalau nggak enaknya tuh jadi kita susah bertanya gitu, apalagi kalau misalnya ada tugas kelompok kan, karena ada virus corona ini kan kita harus berjaga jarak ya, Bu. Jadi kita tidak bisa berkelompok, jadi harus mengerjakannya itu sendiri-sendiri. Jadi susah juga sih mau bertanya sama kamu, gitu aja sih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belajarnya nggak bareng kan, ada nanti kawan yang belajarnya di sekolah, terus kita nanti belajar di rumah, itu gimana sih rasanya, sepi atau kayak gimana gitu? Biasanya kita satu sekolah belajar bareng, terus nanti kalau pulang ke rumah kan temen juga udah bareng pulang. Nanti kalau yang belajar kelompok pasti bareng gitu, enak. Kalau ini kan ya kita belajar kelompok tapi teman yang ini dia masuk sesi kedua nih gitu, nggak sama kita belajarnya, itu kayak gimana? Ya sih, Bu, apalagi kalau rumahnya pada jauh-jauh juga susah. Kalau misalnya enak tuh kalau misalnya deket rumahnya, terus satu shift juga, itu enak, bisa kita kerja bareng. Tapi ya karena rumahnya jauh-jauh jadi susah juga, apalagi kendaraan kan nggak ada juga. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mempengaruhi banget ya, karena ada virus ini untuk sekolah kita. Kalau prestasi yang diraihnya kalau
untuk sekolah online ini kan kita kemarin tuh cuma udah menerima rapor tuh. Itu kan karena kita sekolah online, jadi semua tugas ujian pun dilakukannya secara online. Itu kan banyak tuh, kalau misalnya kita sekolah di memangnya di sekolah kan pasti kita nih rebutan ujian, kita punya teman ada yang nyontek ada yang gini, jadi sangat mempengaruhi prestasinya kan. Ada nanti yang dapat juara 1, juara 2, juara 3. Nah kalau misalkan kita sekarang kan online, jadi itu tuh kita bisa tuh, aku bisa nih dapat juara segini, terus teman bisa dapat juara ranking segini gitu kan. Itu tuh kayak gimana cara kita untuk bisa mendapatkan, misalnya kita pengen dapat ranking 1, itu gimana caranya kita biar kita bisa dapat ranking 1, kan sekolah kita dari rumah. Mungkin cara-cara mereka mendapatkan prestasi itu dengan cara mengumpulkan tugasnya tepat waktu, terus semua tugas mereka selesaikan. Tapi kan karena belajar online juga kami kan rada-rada males juga mengerjakan. Jadi ya mungkin bagi mereka aja yang ingin benar-benar mendapatkan juara, jadi mereka benar-benar menyelesaikan tugas mereka. Oh gitu. Itu dalam ujian kemarin yang dirasakan oleh anak ibu ini susah atau enggak melalui online? Soalnya kan ini nanti ini ada di guru udah jamnya segini, dia ngasih soal kan, ngasih soal ujiannya segini, terus kita tuh kan pasti kita harus cari juga kan, cari nanti di Google lagi, terus itu tuh kesusahan nggak sebenarnya? Sebenarnya sih kalau belajar online ujiannya sama aja sih kayak ujian biasa, tapi kalau belajar online itu lebih enaknya soalnya tidak terlalu banyak, terus lagi kan sama aja sih materinya kan sama-sama seperti yang kita dikasih seperti di sekolah biasa, jadi ya nggak terlalu berpengaruh juga sih. Oh kayak gitu. Oh jadi kemarin anak ibu ini dapat ranking berapa? Alhamdulillah sih ranking 3 Bu. Oh, alhamdulillah ya. Ya kalau bisa ditingkatkan lagi, kalau tidak bisa ditingkatkan dipertahankan. Soalnya kan kalau kayak gini sekarang memang kasihan juga orang tua kita kan. Jadi kita tuh nggak boleh lagi males-malesan kayak kita belajar online kemarin di rumah kan. Memang yang ibu ketahui ya, memang banyak yang nanti aja lah kan itu online, nanti aja minggu depan masih bisa, jangan kayak gitu kalau bisa. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar mau pengen dapat juara biar bisa banggain orang tua, jadi ya benar-benar kita udah aku harus bisa, aku harus ngerjain di tepat waktu. Jadi mungkin kan guru tuh akan menilai mana anak yang rajin dan anak yang malas. Anak yang rajin dan anak yang malas itu mengumpulkan tugasnya kan pasti guru tuh dibedakan. Misalnya anak ibu nih novel tuh bisa mengumpulkan tugas di mana hari itu guru menyampaikan tugasnya langsung novel kerjakan, langsung novel kumpulkan, pasti di situ ada nilai plusnya tersendiri. Sedangkan teman yang lainnya ntar aja ngirimnya, nanti temannya ini ngirimnya seminggu kemudian, itu pasti nilainya jauh beda dari yang kita kumpulkan kita pertama kali. Jadi mungkin ya dari situ guru menilai mana anak yang rajin, anak yang malas, jadi prestasinya pun dia dapat kita nilai lah sendiri dari situ kan, mana yang malas dan mana yang rajinnya. Oke. Jadi semenjak corona ini sangat mempengaruhi ya, untuk prestasi pun mempengaruhi. Jadi kendala-kendalanya pun sebenarnya banyak juga kan. Sudah. Oke. Yang minggu lalu ibu sudah menyampaikan apa sih itu sistem komputer kan. Anak ibu masih tahu apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk sebuah komputer secara utuh dan bisa dimanfaatkan. Oke, betul ya. Sistem komputer itu dia tuh gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dia tuh dimana bisa dimanfaatkan secara utuh, terus bisa kita manfaatkan. Oke. Jadi di sini ibu punya video dimana kita akan sekarang nih kita memasuki tentang organisasi dan arsitektur komputer. Ini anak ibu bisa
melihat untuk beberapa penyampaian dari para penyampai materi ya tentang organisasi dan arsitektur ini. Ini bisa dilihat dulu sebentar. Perbedaan antara organisasi dan arsitektur. Kalau organisasi komputer itu ini disimak ya, nanti di sesi-sesi terakhir nanti ibu bakal nanya nih. Interface dan memori. Contohnya penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Apakah instruksi perkalian disesuaikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang? Sedangkan untuk arsitektur komputer, yaitu atribut yang berhubungan dengan programmer. Kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme I/O, teknik pengamatan. Contohnya, apakah tersedia instruksi untuk perkalian? Perbedaan berikutnya yaitu arsitekturnya sama, organisasinya dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, sedangkan organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua keluarga Intel x86 punya dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM sistem 370 punya dasar arsitektur yang sama juga. Memberikan kompatibilitas kode organisasi berbeda jika versinya berfungsi dan struktur. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur, sedangkan strukturnya adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Oke, baik. Oke, di sini anak ibu kan sudah melihatnya tadi penjelasan dari salah seorang pemateri ya. Di sini ibu akan menyampaikan apa sih itu organisasi komputer. Organisasi komputer ini dia itu merupakan unit-unit dari operasional dari interkoneksi pada sistem komputer yang merealisasikan spesifikasi arsitekturnya. Sedangkan arsitektur komputer ini dia itu seluruh atribut yang menyangkut dengan programmer. Jadi mereka itu saling keterkaitan tapi memiliki sesuatu organisasi yang beda. Dan perbedaannya, kalau organisasi komputer ini dia lebih ke interkoneksi, sedangkan kalau arsitektur komputer ini dia lebih kepada atribut programmer. Dan pada organisasi komputer ini dia tuh lebih ke teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori. Contohnya tuh apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah penjumlahan secara berulang. Jadi dia tuh dilihat apakah di sini ada instruksi untuk diimplementasikan ataukah di sini ada nggak perkalian itu dilakukan secara ulang, misalkan 3 kali 3 ada nggak diulang lagi gitu. Kalau contohnya di dalam arsitektur komputer ini, apakah arsitektur yang bersangkutan itu menyediakan instruksi untuk perkalian. Jadi dilihat nih, ada nggak di sini instruksi perkaliannya itu. Oke, di situ perbedaannya antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Terus ada lagi perbedaan yang lain ini. Perbedaan yang lain itu dia tuh di sini tuh arsitekturnya sama, tapi organisasinya beda. Dia tuh ada nih kayak Intel x86. Nah di sini dia tuh dapat bertahan lama secara bertahun-tahun, meskipun mengalami pengembangan organisasinya. Jadi dilihat di sini arsitekturnya itu sama, dan tapi organisasinya beda. Di Intel itu sendiri dia kan bisa digunakan lama secara bertahun-tahun, tapi dilihat arsitekturnya itu yang sama, sedangkan organisasinya beda. Terus perbedaan yang lainnya tuh setiap pengembangan itu bisa mempertahankan atau tidak instruksi level mesin yang terdapat di dalam teknologi lama tersebut. Terus kita menyangkut sedikit tentang struktur dan fungsi. Strukturnya itu bagaimana masing-masing komputer ini
fungsinya. Terus fungsinya dari operasi masing-masing tersebut, komponen tersebut saling bersangkutan bagian dari strukturnya tersebut atau tidak. Jadi itu ya, arsitektur dan organisasi dari komputer ini. Oke, dari yang ibu sampaikan dan udah anak ibu lihat tadi ya, ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Oke, jika sudah cukup jelas, jadi ibu ulangi sekali lagi ya, kalau organisasi komputer ini dia itu lebih ke interkoneksi kepada komputer, sedangkan arsitektur komputer ini lebih ke programmer. Dia itu menyediakan kayak atribut-atribut yang tentang programmer, kayak misalnya itu programmer itu tuh apa aja sih di dalamnya yang harus kita butuhkan. Itu dia tuh saling berkaitan nggak sama organisasi ini. Sedangkan organisasi ini dia kan tentang interkoneksi, jadi otomatis mereka saling bersangkutan, karena dimana programmer itu tuh pasti dia membutuhkan koneksi kan, kayak koneksi internetnya, koneksi ininya lah, pasti itu tuh saling bersangkutan. Jadi mereka tuh nggak bisa dipisah, jadi mereka tuh harus memang saling bersangkutan gitu. Dan udah jelas kan yang tentang perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer ini, dimana kalau misalnya organisasi komputer ini dia tuh lebih ke interkoneksi, sedangkan arsitektur komputer ini tentang atribut ke programmer. Kalau contohnya kita lihat tadi, dia tuh kalau di dalam organisasi komputer ini dia dapat lihat di situ ada instruksi tentang perkalian secara hardware atau enggak perkalian itu secara berulang. Itu kita lihat ada enggak dia instruksinya untuk perkalian yang secara berulang atau enggak yang secara hardware. Kalau di dalam atribut komputer ini dia tuh dapat dilihat contohnya seperti ada enggak sih dia tuh instruksi untuk perkaliannya. Kalau ada, berarti disitulah perbedaan antara mana yang organisasi dan mana yang arsitektur komputer. Oke, jadi sebelum ibu, karena ini bentar lagi bel ya, sebelum ibu menyudahi pembelajaran ini, kan tadi sudah kita tampilkan, ibu sudah menampilkan tentang tadi ya, apa itu organisasi komputer, arsitektur komputer, bahkan perbedaannya sudah ibu jelaskan. Jadi ibu pengen tahu apa yang anak ibu dapatkan dari yang sudah anak ibu lihat dan didengar tadi dari Organisasi komputer adalah unit-unit operasional dan interkoneksi pada sistem komputer. Sedangkan arsitektur komputer adalah seluruh atribut sistem komputer yang tampak bagi programmer atau memiliki keterkaitan langsung pada suatu program komputer. Perbedaannya itu, kalau organisasi komputer, perbedaannya terkait unit-unit operasional dan interkoneksi. Kalau arsitektur komputer terkait atribut-atribut mendasar terkait desain yang mempengaruhi programmer. Oke, baik, berarti anak ibu sudah memperhatikan ya. Jadi nggak ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, berarti udah paham. Oke, berarti kalau besok ini ibu berarti kalau minggu besok kan kita nggak masuk nih. Minggu besok kan itu giliran kawan yang lain. Nah, ibu mau untuk minggu yang selanjutnya tampil, kita hadir ya, anak ibu menguasai tentang struktur fungsi dari komputer, dari tentang organisasi dan arsitektur komputer ini. Jadi besok pas ibu tanya kan sebelum ibu menjelaskan, anak ibu udah tahu. Jadi di rumah ini nggak ada lagi nih sistem ntar aja lah gurunya aja yang nyampein gitu kan. Jadi waktu di rumah itu tuh anak ibu pergunakan sebaik-baiknya, nggak ada nih main lah sana sini nggak jelas gitu kan. Daripada kayak itu mending di rumah kan untuk meningkatkan prestasi kita belajar. Lagian lagi musim virus kayak gini juga nggak baik untuk kita kalau untuk main kayak gitu di luar sembarangan kayak gitu. Kita juga
harus menjaga jarak kan, menjaga kebersihan kita juga. Oke, kalau udah nggak ada yang mau dipertanyakan, Ibu sudahi, kita bacakan hafalan mendalam dulu. Alhamdulillah. Oke, Ibu harap anak Ibu ini tetap menjaga kebersihan, terus tetap menjaga jarak. Kalau bisa, ya kalau lagi kayak gini ya nggak usah lah keluar kalau nggak penting ya. Soalnya kan ya gimana lah, udah anak Ibu rasakan gimana kan sekarang apa-apa dibilangnya corona, apa-apa dibilangnya corona, mending kita di rumah aja. Kalau itu nggak penting ya nggak usah kita keluar kan. Lebih baik kita belajar di rumah untuk meningkatkan prestasi kita belajar di rumah, supaya kita lebih bisa mendapatkan juara yang lebih lagi. Oke. Habis ini belajar apa lagi? Belajar IPS Bu. Oh, belajar IPS sama Bu N ya? Oke, Ibu rasa cukup. Ibu permisi dulu ya. Oke, selamat siang.